Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar daringnya. Meskipun kalian belajar di rumah tapi harus tetap semangat. Ya, Ibu di sini akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu kalian di semester pertama sudah mempelajari bab 1 dan bab 2. Kemudian yang sekarang akan mempelajari bab 3, yaitu tentang bab 3 ya, tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi, apa itu kelangkaan dan kebutuhan? Kita bisa lihat di sini. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, gimana sih? Apa itu sih kelangkaan? Jadi, kelangkaan itu bukan berarti tidak ada ya. Jadi, kelangkaan itu ada, tetapi dia langka. Hanya di suatu tempat yang memang dia ada, itu namanya kelangkaan. Semisal di situ ada solar habis. Solar itu kan tempatnya di SPBU lah. Jadi terkadang ada solar habis, itu namanya kelangkaan ya. Susah untuk mencari sumber daya alam solar ini. Jadi dia mengalami kelangkaan. Contoh lagi LPG. Terkadang susah untuk mencari LPG di toko ataupun di warung-warung ya. Jadi kelangkaan bukan berarti tidak ada, dia hanya langka atau di beberapa tempat saja. Kemudian adapun beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Kemudian menggunakan sumber daya secara bijak. Kemudian penggunaan teknologi dalam proses produksi dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Itu adalah cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Jadi kebutuhan itu yang sangat kita butuhkan. Contohnya kita sangat butuh beras, sembako, itu ya ada tulisannya sembako murah, berarti kita butuh beras untuk makan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, ini di sini dalam memenuhi kebutuhan juga manusia perlu membuat skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Nah, contohnya begini. Dalam skala prioritas kalian mempunyai uang 5.000. Kalian di situ adalah posisi di mana sangat lapar lah, kalian harus memprioritaskan mana yang akan kalian beli. Kalian ingin membeli mainan yang sangat bagus menurut kalian, tapi kalian lapar di situ. Lah, kalian harus memilih skala prioritasnya. Jadi kalian harus memilih membeli nasi untuk dimakan. Itulah yang dinamakan skala prioritas dalam kebutuhan. Kemudian di sini ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan. Ya, ini semua manusia, semua orang hidup dia mempunyai motif, prinsip lah. Kalian tuh harus punya prinsip. Kemudian motif yaitu kekuatan yang berasal dari dalam diri kalian sendiri untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Ya, ini prinsipnya. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Jadi sebelum kalian melakukan tindakan ekonomi, kalian tuh harus mempunyai prinsip ekonomi terlebih dahulu.
Sudah ya. Ini yang pertama Ibu cukupkan sampai sini dulu. Untuk tugasnya silahkan kalian catat materi dan penjelasan dari Ibu. Kemudian kalau sudah, silahkan nanti kalian like video ini, kemudian kalian subscribe ya, dan jika belum paham bisa komentar di kolom komentarnya. Kemudian jika sudah paham silahkan juga komentar, ketikkan paham dan nama kalian. Sampai sini paham ya. Semisal nanti ada yang ditanyakan langsung bisa japri Ibu saja. Sekian Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ujung akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.